Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Dan alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita memasuki tanggal 29 Rajab, di penghujung bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 9 Februari 2024 Masehi. Allah kumpulkan kita di salah satu tempat yang mulia, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu-waktu luang kita di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bersabar sejenak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya di waktu Isya kita bersama-sama menegakkan salat fardu Isya berjamaah. Dan alhamdulillah sepatutnya lah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena waktu luang kita manfaatkan, dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari biografi Rasul yang agung, yakni Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ketika kita mendengar nama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indah falam yusillu alaihi." Rawahu Tirmizi. Orang yang bakhil tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika namaku disebut di sisinya namun dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi jangan menjadi orang yang bakhil, yang mana ketika kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wakumullah. Sebelumnya di pertemuan kita, alhamdulillah, kita sudah membahas peristiwa pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy lebih kurang selama 3 tahun, sehingga Nabi dan para sahabat Bani Hashim yang diboikot ketika itu, mereka hidup di celah bukit milik dari Abu Thalib, paman Nabi SAW, yang tidak ada boleh transaksi, tidak boleh tegur sapa, sehingga mereka memanfaatkan di musim-musim haji adanya kabilah-kabilah yang melakukan ibadah haji, mereka baru bisa membeli bahan makanan. Lebih kurang 3 tahun mereka diboikot total oleh kafir Quraisy Mekah. Sehingga ada riwayat yang kita sampaikan di kesempatan sebelumnya, saking tidak ada makanan, pasokan makanan yang mereka makan, akhirnya mereka makan dedaunan yang berduri di gurun pasir tersebut, di celah bukit tersebut, sehingga kotorannya, mohon maaf, itu seperti kotoran kambing, karena mereka memakan daun-daunan yang berduri. Itulah yang mereka konsumsi. Dengan keadaan seperti itu, maka sebagian dari kerabat mereka tidak menyetujui
perjanjian yang itu menyudutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hasyim lainnya. Dan itu pun terjadi peristiwa tersebut selama lebih kurang 3 tahun. Kemudian di pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita juga menyinggung sekilas tahun kesedihan, di mana berturut-turut wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Kemudian setelah itu berapa selang kemudian istri beliau tercinta Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi untuk melakukan penindasan kepada Nabi SAW. Dan tempat Nabi curhat, maksudnya ketika Nabi tidak dalam keadaan gundah gelana, Nabi pulang biasanya dihibur oleh Khadijah radhiyallahu anha. Namun sekarang orang yang senantiasa memberi semangat kepada Nabi SAW di dalam berdakwah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menyinggung beberapa poin keutamaan dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Itu pembahasan kita di pembahasan sebelumnya. Adapun di pertemuan yang sekarang ini, yakni pertemuan kita yang ke-12 di pelajaran Sirah Nabawiyah kita, alhamdulillah, maka kita akan membahas tentang dakwah di luar kota Mekah. Dan ini adalah tahapan ketiga. Fase Mekah, tahapan ketiga. Yang mana tahapan yang pertama yaitu perjuangan dakwah sirriyah secara diam-diam. Kemudian fase yang kedua, yang tahapan keduanya itu berdakwah secara jariyah, secara terang-terangan. Dan ini di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang tahapan yang ketiga, yaitu dakwah di luar kota Mekah. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, tepatnya di penghujung Mei tahun 619 Masehi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Taif. Jadi Taif itu berjarak lebih kurang 60 mil dari kota Mekah jaraknya. Dan biasanya bagi yang haji atau umroh ada tambahan ziarah Taif. Ada sebagian travel yang menawarkan lebih kurang 3 jam, lebih kurang 2,5 jam atau 3 jam, dan itu kita melewati perbukitan-perbukitan dan sebagian kebun-kebun. Karena suhu di situ agak dingin, maka sebagian mereka bisa menanam buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, di situ nanti ada Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di Taif. Dan Taif ini sebelumnya adalah merupakan ibu kotanya Arab Saudi. Sehingga setelah berselang waktu, maka ibu kota dari kerajaan Arab Saudi dipindahkan ke Riyadh. Itu mengenai sedikit tentang Taif. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif itu ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah itu melakukan dakwah keluar kota Mekah, yang dituju adalah kota Taif sekarang, negeri Taif. Tatkala tiba di Taif, beliau mendatangi 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Thaqif, yaitu 3 orang tersebut Abdul Jalil, Mas'ud, dan Habib. Itu 3 orang yang berpengaruh. Ketiganya adalah putra dari Amr bin Umar Ats-Tsaqafi.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan bisanya peluang untuk mendakwahkan agama Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka. Salah seorang dari mereka berkata, jika Allah benar-benar mengutusmu, maka dia akan merobek-robek kiswah Ka'bah. Yang satunya lagi berkata, apakah Allah tidak menemukan orang selain dirimu? Kemudian yang terakhir berkata di antara 3 orang dari Bani Thaqif tersebut, wallah, demi Allah, kata mereka, aku sesekali tidak akan mau berbicara denganmu. Jika memang engkau seorang Rasul, sungguh engkau terlalu agung untuk dibantah ucapanmu. Dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu. Jadi intinya ketiga orang tersebut, yakni Abdul Jalil, Mas'ud dan Habib, itu menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka seraya berkata, jika kalian melakukan apa yang telah kalian lakukan, maksudnya mereka menolak ajakan dakwah dari Nabi, seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rahasiakanlah tentang diriku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Taif itu selama 10 hari, mendatangi rumah-rumah penduduk, mengajak orang-orang agar mau menerima, memeluk agama Islam. Namun usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membuahkan hasil. Tidak membuahkan hasil, sehingga mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membiarkan Nabi menjadi cemoohan, ejekan, teriakan, caci maki dari orang-orang yang tidak bermoral di antara mereka. Baik itu perempuan, anak-anak dan yang lainnya, yang mereka bersorak, berteriak, memaki, mencela, memberikan ejekan-ejekan yang buruk terhadap Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bahkan budak-budak mereka ikut juga untuk mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 barisan, lalu mereka menghujani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemparan batu, sehingga kedua sendal yang Nabi SAW pakai bersimbah darah akibat lemparan batu yang mereka lemparkan ke arah Nabi SAW. Adapun Zaid bin Harithah itu berusaha untuk menjadi tameng, melindungi Nabi SAW, sehingga juga mengalami luka-luka. Nabi pun sampai berdarah kepala Nabi SAW karena lemparan batu tersebut, sehingga akhirnya mereka berdua, Nabi SAW dan Zaid bin Harithah, lari meninggalkan Taif. Itu yang mereka alami ketika berdakwah. Jadi bukan sembarangan, bukan mudah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak cobaan. Belum cobaan dengan penduduk Mekah sendiri, di mana Nabi adalah penduduk pribumi kota Mekah, namun ditolak oleh kaumnya, kaumnya. Dan mereka sebenarnya mengetahui siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Mereka menggelari Al-Amin, penduduk Mekah, namun mereka mengingkari apa yang Nabi bawa dari sisi Rabbul Alamin melalui malaikat Jibril alaihissalam. Taib. Dan akhirnya mereka berdua sampai di sebuah kebun milik dari Utbah dan Syaibah. Keduanya ini adalah putra dari Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Jadi mereka
bisa Nabi SAW dan Zaid bin Harithah bisa lari selamat dari lemparan-lemparan batu yang dilakukan oleh penduduk Taif, sehingga berdarah sendal Nabi SAW, luka, ada tetesan darahnya, dan kepala Nabi SAW juga berdarah, berlumuran darah. Ini suatu peristiwa yang berat bagi Nabi SAW, di mana sebelumnya terjadi peristiwa kesedihan wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dan istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Berusaha mendakwahkan Islam dari kota Mekah, di luar kota Mekah. Bukannya mereka yang disampaikan menerima, akan tetapi menolak. Menolaknya kalau tolakan itu biasa tidak masalah. Ditolakan dengan lemparan batu, cacian, makian, dan itulah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika menghampiri sebuah pohon anggur, lalu mereka berdua duduk berteduh di bawah naungannya menghadap ke kebun. Setelah merasa agak tenang, dilihat tidak ada lagi yang akan menyusul mengejarnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang begitu indah. Inilah doa hamba Allah Subhanahu wa taala yang apa dirasakannya dengan perasaan getir, sedih, pilu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa sedihnya Nabi SAW menyayangkan perlakuan yang dilakukan oleh penduduk Taif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi mengungkapkan doanya, ya Allah, sesungguhnya kepadamulah aku mengadukan kelemahan diriku. Ini bagaimana keterikatan hati Nabi kepada Allah Subhanahu, mengadukan semua perihal yang dialami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kejadian kita, apapun yang kita rasakan dari kesedihan, gundah gelana, getirnya, gersangnya kehidupan yang kita rasakan, maka tidak ada obatnya bagi jiwa kita untuk tenangnya selain berdoa kepada Allah Subhanahu. Seperti Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kepadamulah aku mengadukan kelemahan diriku. Sedikitnya upayaku serta hina dinanya diriku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Engkaulah Rabbku. Kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu bermuka masam terhadapku? Jadi apa yang dirasakan oleh Nabi, Nabi ungkapkan di dalam doanya. Atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan yang engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak turunkan murkamu kepadaku atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau menjadi redha. Tiada daya dan upaya melainkan karenamu. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang dirasakan oleh Nabi SAW, dipanjatkan doa kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Ini pelajaran bagi kita, ikhwani fiddin rahimanillah. Apapun yang kita rasakan, baik itu dalam kesempitan, kesusahan, maka seolah-olah kita tidak dianggap oleh orang, kita dikucilkan oleh orang, kita dianggap hina oleh orang, maka tengadahkanlah tangan kita ke langit, kadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keterikatan hati Nabi SAW, Rasulullah SAW yang tercinta kepada Rabb semesta alam.
Itu yang disampaikan. Maka menyaksikan itu dua orang yang punya kebun tadi, Utbah dan Syaibah, putra Radi Rabi'ah, merasa tergerak hatinya, ada perasaan hibah, maka dipanggilnya budaknya agar, jadi budaknya ini seorang beragama Nasrani bernama Addas. Ambillah setangkai anggur, ya, dia berada di kebun anggur, maka berikanlah kepada orang tersebut. Setelah Addas, nama orang yang tadi, sampai di hadapan Nabi SAW dan Zaid bin Harithah, maka diberikanlah tangkai buah anggur yang sudah dipetik tersebut. Perintah dari pemiliknya. Maka Nabi menerimanya, lalu memakannya, lalu mengucapkan bismillah. Terheran Addas mendengar. Addas terheran, sesungguhnya ucapan yang barusan yang engkau ucapkan itu belum pernah diucapkan oleh penduduk ini. Jadi suatu kalimat yang baru didengar oleh budak tadi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kamu berasal dari negeri mana? Dan apa agamamu?" Lalu dia menjawab, "Aku adalah seorang beragama Nasrani dari penduduk Ninawa." Jadi penduduk Ninawa itu sebuah semacam provinsi di Irak. Ibu kotanya adalah Mosul. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, dari negeri seorang pria soleh bernama Yunus bin Matta. Jadi Nabi Allah Yunus itu berasal dari daerah tersebut, tempat berasal dari Addas, itu Ninawa. Lalu orang tersebut berkata, "Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta?" Nabi SAW menjawab Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah dengan aku bersaudara, sama-sama Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Addas langsung merengkuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kedua kakinya dicium oleh Addas. Bagaimana tahu dia kedudukan Nabi Yunus? Berarti sama kedudukan dengan Nabi, berarti ini Nabi, maka dihormati oleh Addas. Melihat itu Utbah dan Syaibah terheran. "Budakmu telah dibuat menentangmu," katanya. Seolah-olah telah terperdaya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Addas yang beragama Nasrani tersebut kembali, maka ditanyakan oleh tuannya tersebut, "Bagaimana dengan kamu ini? Apa yang telah engkau lakukan?" Lalu dia mengatakan, "Wahai tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi." Lalu tidak menerima tuannya ini. "Wahai Addas, apa yang telah engkau ucapkan? Jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik dari agamanya," kata tuannya. Setelah keluar dari kebun tersebut, Rasulullah SAW pulang menuju Mekah dengan perasaan yang getir, yang sedih, hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat bernama Qarnul Manazil, ini salah satu tempat miqat bagi orang dari Riyadh apabila ingin memasuki kota Mekah, haji atau umrah, maka miqatnya, batasnya adalah Qarnul Manazil. Dan Nabi SAW sempat di sini berhenti, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, yakni malaikat Jibril alaihissalam, untuk menunggu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengutus, nanti diberitahukan kepada Nabi SAW, maka diperintah dua malaikat Al-Aqsabain, dua malaikat gunung, apabila Nabi menginginkan. Jadi ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mau, maka nanti malaikat Aqsabain akan menghimpit, diambilnya gunung tersebut, maka dihimpit penduduk Taif, sehingga
binasalah mereka semuanya. Akan tetapi inilah Nabi kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, tidak menginginkan musnahnya kaum tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berharap kelak akan lahir, akan keluar dari tulang sulbi mereka, dari keturunan mereka, orang yang bertauhid, generasi-generasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mendoakan bahwasanya, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, luhurnya budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita dalam kondisi seperti itu, yang keadaan membuat luka kepala kita dilempar oleh batu, ada tawaran seperti itu, otomatis sudah habiskan saja negeri tersebut. Itu kita. Tetapi berbeda dengan Nabi kita tercinta, Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohonkan ampunan bagi penduduk tersebut yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengusir dengan secara tidak bermoral. Nabi memohonkan ampunan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya agar nanti lahir generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ketika Nabi SAW telah wafat, itu sebagian negeri-negeri di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sebagian negeri tersebut banyak yang murtad, keluar dari agama Islam. Dan itu salah satu upaya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi kaum yang murtad. Sementara Taif tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, masih di dalam perjalanan tersebut di Qarnul Manazil, maka Allah mengutus kepada Nabi SAW kaum jin, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua tempat, yaitu dalam surah Al-Qaf dan dalam surah Al-Jin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 29 sampai ayat 31, wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu, maka tatkala mereka menghadiri mendengar pembacaan Al-Qur'an tersebut, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Nah, jadi setelah didengarnya Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jin tersebut, kembali kepada kaumnya, maka dibacakan apa yang telah didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yaitu Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa. Jadi mereka juga mengetahui kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur dari bangsa jin. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang beruntung di awal surah Al-Baqarah, yaitu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu beriman kepada yang diturunkan
dan yang diturunkan sebelum itu. Itu kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Injil, Taurat, Zabur dan Suhuf Ibrahim, Musa dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian di ayat selanjutnya, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskanmu dari azab yang pedih. Di dalam surah Al-Jin juga disebutkan di ayat yang 1 sampai ayat 15 itu disebutkan tentang kaum jin yang dimulai dari qul uhiya ilayya anna ustama nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka berkata, jadi mereka ketika mendengar Nabi SAW membacakan Al-Quran, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jadi sami'na Qur'anan ajaba, sungguh menakjubkan. Bayangkan jin saja itu merasa takjub ketika diperdengarkan Al-Quranul Karim. Yahdi ila rusdi fa aman nabi walan nusrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sesekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Sampai ayat 15. Jadi ayat 1 sampai 15 surat Jin bisa nanti kita lihat di rumah bagaimana kisah jin mendengar Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kejadian ini maka bahwasanya ini semacam berita gembira juga kepada Nabi SAW, meskipun dari sebagian kaum menolaknya, alhamdulillah kaum jin ada yang mau beriman terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk pertama kalinya. Sebelumnya belum. Jadi ini bentuk pertama kalinya di tahun 10 kenabian baru dilihatkan sekumpulan kaum jin yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika itu mereka kembali ke kaumnya memberitahukan tentang apa yang telah didengar dan diajak agar beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi jin itu ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Jadi setelah itu Nabi merasa ada berita-berita gembira dan tentang kemenangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Jadi ada berita-berita tersebut, di antaranya dalam surah Al-Ahqaf ayat 32, "Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya." Dan orang yang tidak menerima seruan yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian dalam surah Al-Jin ayat 12, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sesekali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sesekali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Jadi kemanapun lari maka tidak bisa berlepas diri dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkat pertolongan dan kabar-kabar gembira tersebut, maka apa yang Nabi rasakan sedih tadi ketika ditolak oleh orang penduduk Taif,
maka ada sedikit kegembiraan Nabi SAW. Ada berita gembira bahwasanya agama ini akan menyebar ke seluruh penjuru. Dihibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wahyu-wahyu yang turun, kabar gembira bahwasanya nanti risalah ini akan diterima oleh khalayak ramai. Itu membuat Nabi semangat kembali, dan ketika itu Zaid bin Harithah berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin engkau menemui mereka kembali sedangkan mereka, maksudnya bagaimana kita akan kembali lagi ke Mekah sementara kaum Quraisy telah mengusir kita. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberi kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong agamanya ini dan akan memenangkan nabinya. Jadi jangan khawatir, kata Nabi SAW menghibur Zaid. Zaid, tidak mungkin kita kembali ke Mekah sementara kita telah diusir oleh orang Mekah. Maka Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya ke Mekah. Maka berhentilah sejenak di dekat Hira, lalu mengutus orang untuk mendatangi Al-Akhnas bin Syarik guna untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi Akhnas berkata, aku adalah seorang sekutu dan seorang sekutu tidak bisa memberikan perlindungan. Kemudian beliau mengutus utusan tersebut kepada Suhail bin Amr. Lalu dia berkata, sesungguhnya Bani Amr tidak memberi perlindungan kepada Bani Ka'ab. Lalu beliau mengutus utusan tersebut kepada Al-Mut'im bin Adi. Maka berkatalah ia, baiklah, aku bersedia. Kemudian ia mengenakan senjatanya dan mengajak anak-anak yang laki-laki putranya, juga lengkap senjatanya, untuk melindungi Nabi SAW memasuki kota Mekah. Maka setelah itu dikawal oleh Mut'im bin Adi dan keluarganya. Ini berarti mendapatkan perlindungan dari keluarga Mut'im bin Adi. Maka Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah memasuki kota Mekah kembali. Lalu Nabi SAW memasuki Masjidil Haram, meskipun diejek-ejek oleh orang. Bahkan Abu Jahal sempat bertanya kepada Mut'im bin Adi, apakah engkau sudah masuk agamanya? Apakah engkau sudah memeluk agama Muhammad? Tidak. Sesungguhnya aku hanya melindunginya. Kalau itu engkau melindunginya, berarti kami juga melindunginya. Jadi kalau di kebiasaan orang tersebut, apabila ada orang yang melindungi, maka tidak boleh diganggu gugat. Seandainya diganggu, maka akan terjadi perang besar, perang kabilah. Jadi itu aturan di zaman dahulu. Kalau ada yang menjamin, seperti kita di masuk suatu negara mendapatkan visa, berarti sudah dijamin keamanan oleh negara. Tidak boleh kita menumpahkan darah orang yang telah mendapatkan izin masuk visa dari pemerintahan kita. Itu sedikit pembahasan. Bahkan Nabi SAW tetap mengenang jasa Mut'im bin Adi. Ketika peristiwa perang Badar, Nabi sempat berucap, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, maka urusan orang-orang yang ditawan di perang Badar itu diserahkan hakimnya kepada Mut'im bin Adi. Begitu besarnya jasa Mut'im bin Adi, dan begitu merasa berterima kasihnya Nabi SAW tetap mengenang jasa orang yang telah melakukan kebaikan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Dan ini kejadian di tahun 10 kenabian di bulan Zulqa'dah, di mana satu bulan lagi musim haji di bulan Zulhijjah, bulan depannya. Maka banyak orang-orang dari beberapa penjuru negeri mendatangi Mekah dengan keadaan semangat keimanan, maksudnya dengan kerinduan mereka terhadap Baitullah, walaupun hanya mengendarai onta yang kurus, berjalan kaki untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, namun kerinduan terlebih orang-orang yang kaum muslimin muslimah itu merindukan bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Itu dirasakan sebagaimana Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan tentang setiap jiwa muslim muslimah pasti merasakan kerinduan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Namun sebagian mereka bisa menunaikan ibadah haji, namun sebagian lagi menurut takdir Allah, tentu dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menunaikan ibadah haji. Maka kesempatan itu Nabi SAW gunakan, manfaatkan untuk kembali mendakwahi orang-orang yang datang tersebut. Kabilah-kabilah yang ditawari semuanya itu rata-rata menolaknya. Banyak sekali kabilah yang ditawari oleh Nabi SAW, di antaranya kabilah Abdullah, Bani Abdullah, di mana Nabi SAW mendatanginya, wahai Bani Abdullah, engkau adalah sesungguhnya Allah menjadikan nama bapak moyangmu nama yang indah, Abdullah. Maka bukannya mereka menerima tawaran Nabi SAW tetapi menolaknya. Begitu juga dengan Bani Hanifah, menolaknya. Begitu juga dengan Bani Amir Sa'sa'ah, menolaknya juga. Bahkan Nabi SAW mengatakan kedudukan itu terserah kepada Allah. Dia menempatkannya sesuai kehendakannya. Lalu diungkapkan oleh Baharah bahwasanya apakah kami harus menyerahkan batang leher kami untuk membelamu? Tidak mungkin, mustahil. Tidak mungkin kami menyerahkan batang leher kami hanya untuk membelamu. Jadi banyak kabilah-kabilah yang menolaknya. Mulai dari awal Nabi SAW mengemban risalah sampai di tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, itu semuanya menolaknya. Dari Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Khasafah,
Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abbas, Bani Nasr, Bani Al-Baqa, Kindah, Kalab, Al-Haris bin Ka'ab, Udhamah, Hadaramiyah. Jadi tidak ada yang merespon menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sebagian orang individu yang beriman, di antaranya Suaid bin Samit. Suaid bin Samit adalah seorang dari Yasrib. Ketika diperdengarkan oleh Nabi SAW, maka langsung takjub jiwanya, beriman kepada Nabi SAW. Ketika kembali, maka dia terbunuh ketika terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Begitu juga dengan Iyas bin Mu'adz, salah seorang penduduk dari suku Khazraj, penduduk Yasrib, Madinah sebelum itu, juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dia kembali ke kaumnya, maka tidak lama sampai di Madinah atau di Yasrib sebelum dirubah menjadi Madinah, juga meninggal. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar, nama beliau Jundub bin Junadah, itu juga beriman. Awalnya dia mendengar ada berita orang yang mengaku nabi di Mekah. Lalu datangkanlah utusan, apakah benar itu? Maka mendengar itu, Abu Dzar Al-Ghifari langsung ke Mekah mencari tahu tentang keberadaan tersebut. Maka didapati oleh Ali bin Abi Thalib, apakah engkau orang baru, orang asing di sini? Maka Ali pun mengajaknya. Dengan singkat cerita, akhirnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Qur'an, langsung menerima, beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, rahasiakanlah urusan ini dan kembalilah ke kampung halamanmu. Jadi rahasiakan keislamanmu. Khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keselamatan Abu Dzar. Tetapi kata Abu Dzar, tidak, akan aku umumkan. Lalu Abu Dzar keluar ke Masjidil Haram, diumumkannya, ya ma'syaral Quraisy, wahai kaum Quraisy, aku telah beriman terhadap agama Muhammad. Habis dihajar oleh kafir Quraisy. Maka melihat kejadian itu, Abbas bin Abdul Muttalib melerainya, ada apa ini? Lalu ditanya, dari suku mana? Dari suku Ghifar. Apakah engkau akan membunuh orang suku Ghifar yang kita, delegasi dagang kita ke Syam melewati ini? Habis nanti kalau pedagang kita nanti pas di perjalanan, otomatis mereka akan membalas dendam terhadap jiwa yang ditumpahkan. Akhirnya selesai, besok harinya diulang lagi. Sampai sepertinya sampai kembali lagi. Begitulah keberanian Abu Dzar Al-Ghifari mengumumkan keislamannya di Masjidil Haram. Kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi dari suku Daus. Jadi ketika di Mekah dikatakan, jangan datangi Muhammad, sesungguhnya dia orang gila, nanti kamu terkena sihir dan segala macamnya. Lalu diambilnya kapas, disumbatnya ke telinganya. Ketika mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu dekat Ka'bah, maka heran dia. Ini indah sekali. Lalu dibukanya sumbatan kapasnya, didengarkannya bacaan Nabi. Ini bukan sihir yang dikatakan orang-orang, ini bukan perkataan dukun, ini perkataan yang sangat indah. Akhirnya Tufail bin Amr Ad-Dausi beriman kepada Nabi SAW, dan ketika kembali ke sukunya, suku Daus, akhirnya ini adalah salah satu suku dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari suku Daus. Maka berimanlah ayahnya, dan ketika sudah peristiwa perang Khandaq, terdengar Nabi SAW sudah menang, 70 atau sekitar 80 kakak itu mereka ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Dimad Al-Azdi, orang Yaman yang bisa mengobati penyakit. Ketika dikatakan bahwa ada orang gila nanti jangan dengarkan, maka Dimad Al-Azdi mengatakan tidak mungkin. Istilahnya, seandainya dia memang gila, aku ini kan ahli mengobati, maka aku akan obati. Maka didatanginya Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bisa mengobati penyakitmu yang gila itu. Lalu Nabi SAW membaca awal dari khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, hingga akhirnya. Maka ketika itu tercengang dia.
Ini bukan perkataan orang gila atau segala macam yang indah ini. Coba ulang lagi. Maka diulang oleh Nabi. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Heran dia. Akhirnya alhamdulillah beriman. Ada 6 bibit unggul yang pemuda yang merasakan keresahannya di Yathrib karena setiap saat terjadi peperangan. Itu di antara 6 itu As'ad bin Zurarah bin Bani Najjar. Ini orang-orang Yathrib semua. Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah, Ibnu Afra bin Bani Najjar, Rafi' bin Malik bin Ajlan dari Bani Zuraik, Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir bin Nadi dari Bani Haram bin Ka'ab, Jabir bin Abdillah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghanm. Jadi ketika mereka berada di Aqabah, waktu di dekat Mina, di Aqabah, berunding-unding, maka Nabi SAW mendengar. Lalu Nabi SAW menyapa, bertanya kepada dari suku apa, lalu mereka mengatakan dari suku Khazraj. Jawab mereka, apakah kalian sekutu Yahudi? Ya. Lalu Nabi SAW duduk berbincang menawarkan agama Islam. Ketika itu Nabi SAW mengajak mereka dan membacakan Al-Quran. Sebagian mereka lantas berkata kepada yang lain, wahai kaumku, wallahi demi Allah, kalian mengetahui bahwa dia ini adalah Nabi yang pernah diberitakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengancam kita. Karena itu janganlah janganlah mereka mendahului kita. Jadi orang-orang ini, yang 6 orang pemuda tadi sudah mengetahui kabar ini dari orang Yahudi. Jangan sampai Yahudi ini mendahului kita. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami di mana tidak ada satupun tingkat permusuhan dan kejahatan terjadi di antara. Jadi Aus dan Khazraj itu senantiasa perang, sehingga mereka pun berpikir bagaimana agar bisa didamaikan. Lalu tatkala mereka pulang ke Madinah, mereka mengemban risalah Islam sehingga tidak ada pun satu rumah di Madinah, ini cikal bakalnya. Tidak ada satupun rumah di Madinah ketika itu Yathrib melainkan membicarakan tentang agama Allah, tentang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun ke-11 kenabian ini terjadi peristiwa penting juga, yaitu pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebelumnya juga Nabi SAW menikahi Saudah sebelumnya waktu setelah Khadijah meninggal, dan ini yang ketiga dari pernikahan Nabi, atau yang kedua setelah wafatnya Khadijah, yaitu menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita ringkas kisah Isra dan Mi'raj. Ini kata orang merayakan Isra Mi'raj pula kita ini. Pas pembahasannya. Kalau ditunda 2 pekan yang akan datang, maka di bulan Sya'ban. Nah, pas lah. Cocoknya sekarang. Jadi kita ringkas secara seringkas-ringkasnya, mengulang-ulang kaji kata orang. Jadi setelah banyak peristiwa terjadi, kata ulama sirah, maka ada hiburan bagi Nabi SAW, yaitu hiburan rihlah, perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menenangkan jiwa Nabi SAW. Jadi peristiwa ini berbeda ahli sejarah. Ada 6 peristiwa menyebutkan kapan terjadinya, yaitu ada yang mengatakan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu setelah diangkatnya Nabi, itu pendapat At-Tabari. Kemudian peristiwa itu terjadi 5 tahun setelah diutusnya, itu pendapat dari Qurtubi. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab. Ini pas nih, 27 Rajab, 10 tahun kenabian. Inilah yang dipilih oleh Mansur Furi. Kemudian yang keempat, peristiwa itu terjadi pada 16 bulan sebelum hijrah, di tahun 12 kenabian. Yang kelima, peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Adapun yang keenam mengatakan ahli sirah, ahli tarikh, mengatakan peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Namun muallif Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah taala itu menjelaskan bahwasanya yang 3 di atas itu lemah katanya. Jadi 27 Rajab termasuk riwayat yang lemah, tetapi tidak masalah bagi kita di Indonesia, itu jadi tanggal merah, bisa libur. Apalagi ini liburnya sampai hari Ahad, alhamdulillah. Taib,
ini kita ringkas bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim jadi diambil oleh mualif dari Zadul Ma'ad, dinukilkan dari kitabnya Ibnu Qayyim bahwasanya setelah Nabi SAW ketika itu berada di Mekah, maka diajak perjalanan ke Baitul Maqdis dengan burak. Kemudian Nabi dimi'rajkan dari Baitul Maqdis, dimi'rajkan ke langit. Di langit yang pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi dengan Nabi Adam di langit yang pertama mengucapkan salam dan segala macamnya. Lalu setelah itu di langit yang kedua, dimi'rajkan ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Maka diucapkan salam juga dan mereka mengakui, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria mengakui kenabian sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, jadi sebelum ada pos-posnya itu sama dengan kita ada posnya, ada di pintu langit itu. Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Ya, baru boleh lewat. Kalau enggak boleh lewat. Lalu yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Seterusnya, yang keempat dengan Nabi Idris, yang kelima dengan Nabi Harun, yang keenam dengan Nabi Musa, yang ketujuh baru berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa sempat menangis ketika berjumpa dengan Nabi bahwasanya engkau akhir zaman, umatmu lebih banyak masuk surga daripada umatmu. Ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim menyambutnya dan mengakui kenabian. Lalu dinaikkan, dimi'rajkan lagi ke Sidratul Muntaha di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di tempat tawafnya, beribadahnya malaikat di langit, Baitul Ma'mur. Kemudian langit dunia Baitul Izzah, dan di bumi adalah Baitullah. Itu setantang. Di Baitul Ma'mur malaikat beribadah satu hari itu 70.000 malaikat. Sampai-sampai jaraknya itu tidak ada yang rongga seempat jari ini. Saking rapatnya para malaikat sampai langit berderik. Namun ketika mereka keluar tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Masuk lagi. Jadi penduduk langit, para malaikat itu juga banyak. Lalu dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu 50 waktu salat. Ketika sampai di Nabi Musa di langit yang keenam, diminta agar dikurangkan, sesungguhnya umatmu adalah yang lemah, yang kecil dan segala macamnya dari fisiknya dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka bolak-balik Nabi SAW akhirnya difardukan menjadi 5 waktu sehari dan semalam. Ketika berjumpa kata Nabi SAW, sesungguhnya aku malu terhadap Rabbku, sudah 5 itu aku redha menerimanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyinggung perbedaan persepsi tentang bagaimana Nabi SAW ketika di Sidratul Muntaha. Apakah dia melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di riwayat yang lain mengatakan nur ala nur, ada cahaya antara Nabi dengan Allah Subhanahu. Tapi kalau berbicara iya. Kemudian ada ayat madana fatadalla, itu bukan yang mendekat, itu bukan Allah dekatnya dengan Nabi SAW, tetapi itu adalah Jibril. Karena di ayat yang lainnya juga dikatakan di dalam surah An-Najm itu inda siratul muntaha jadi indah jannatul ma'wa iza siratul Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu 2 kali. Di langit di Sidratul Muntaha itu Jibril. Adapun di bumi ketika menerima wahyu ketika di gua. Jadi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, itu maksudnya melihat di waktu lain, yaitu selain waktu di bumi juga di Sidratul Muntaha. Lalu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW kita ringkas saja. Itu pertama, ketika ditawari Nabi SAW susu dengan arak, maka Nabi SAW menerima susu. Maka dikatakan oleh Nabi, engkau telah memilih fitrah. Seandainya engkau memilih
arak, maka akan membuat umatmu sesat. Lalu Nabi SAW itu melihat 4 buah sungai di surga. 2 yang tampak dan 2 yang tersembunyi. Yang tampak itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Kemudian beliau juga melihat malaikat Malik yang tidak pernah tersenyum. Malaikat Malik, penghuni penunggu neraka, itu tidak pernah senyum. Bayangkan. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak pernah senyum, tak pernah senyum, candain tidak apa-apa. Kayak malaikat Malik saja. Jadi malaikat Malik yang tidak tersenyum. Kalau kita manusia ini tersenyumlah kalau berjumpa dengan saudara kita. Itu sedikit intermezzo. Lalu beliau melihat para pemakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mulut mereka seperti bibir-bibir onta. Bagaimana kita melihat bibir onta. Dan keadaan mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu besar genggaman tangan lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Itu yang dialami oleh pemakan harta anak yatim. Lalu beliau melihat pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit karena kondisi ini mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Ketika itu mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun. Satu mereka masuk neraka, maka mereka menginjak-injak mereka pemakan riba tersebut. Lalu beliau melihat para pezina yang di tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan yang gemuk dan segar. Lalu jadi ada 2, ada yang daging yang segar, ada yang bernanah. Yang dimakan oleh pemakan pelaku zina itu yang bernanah tersebut. Lalu beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Waliyazubillah. Ini perempuan yang membawa laki-laki ke kamarnya tanpa sepengetahuan suaminya, maka keadaan mereka payudaranya digantung dan disiksa. Lalu beliau melihat rombongan niaga penduduk Mekah. Itu kejadian melihat rombongan niaga penduduk Mekah, dilihatnya ketika peristiwa itu. Dan Nabi SAW mengatakan apa kejadian yang dialami, padahal itu benar kenyataannya, tetapi memang orang zalim, orang tetap kafir mengingkari apa yang telah Nabi SAW. Namun kejadian ini Nabi kembali sebelum subuh. Ketika Nabi duduk di Ka'bah, maka diserulah oleh Abu Jahal atau yang lainnya atau Abu Lahab, apa yang sedang engkau pikirkan? Lalu Nabi mengatakan bahwa telah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita mengetahui dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dalam surah Al-Isra ayat pertama. Maka diceritakannya, apakah engkau mau menceritakan kepada penduduk Mekah? Lalu dikumpulkan, dengarkanlah Muhammad. Dikumpulkan, maka Nabi SAW mengatakan apa yang telah dialaminya, maka rata-rata mereka mengingkarinya. Didatangilah Abu Bakar. Tujuannya agar Abu Bakar kufur terhadap berita yang diceritakan oleh Nabi SAW. Lalu kata Abu Bakar, apakah itu benar Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkannya? Benar. Kata Abu Bakar, lebih daripada itu aku tetap mempercayainya. Itu makanya salah satu gelar dari Abu Bakar adalah As-Siddiq, yaitu membenarkan. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa, hikmah-hikmah yang terjadi, dan itulah yang jelas bahwasanya dari sini pelajaran bagi kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwasanya kepemimpinan dalam agama dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab sebelumnya ketika peristiwa Isra, salah satu hikmahnya disebutkan mu'alif di sini, bahwasanya kepemimpinan itu akan diambil oleh Nabi SAW dan umatnya, diambil alih. Jadi kepemimpinan terhadap agama itu bukan ahlul kitab lagi, tetapi untuk Nabi SAW dan umatnya dalam beragama. Jadi mereka tidak dilebihkan lagi sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana mereka dilebihkan orang-orang Bani Israel, tetapi sejak peristiwa Isra itu tidak lagi. Dan adapun peristiwa Mi'raj, bayangkan pentingnya ibadah salat. Dari sini kita mengetahui pentingnya ibadah salat, di mana seluruh ibadah itu Jibril yang mewahyukannya, perintahnya. Adapun salat itu Nabi yang
yang menjemput langsung ke Sidratul Muntaha. Jadi jangan kita sia-siakan, karena salat ini adalah tonggaknya amalan badan, sebagaimana tauhid dan iman tonggaknya amalan hati. Jangan kita sembarangan melalaikan atau meninggalkan salat. Ini yang pertama dihisab di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar kelak salat kita. Maka itu yang terpenting. Lalu ini merupakan hujjah juga, bantahan bagi orang-orang berakidah berseberangan dengan akidah Ahlussunnah, bahwasanya sudah jelas Nabi SAW berjumpa dengan Allah, menjemput perintah salat di atas langit. Lalu mereka menolaknya, bahwasanya tidak, Allah itu di mana-mana katanya. Jadi ini salah satu dalilnya, yaitu peristiwa. Padahal mereka merayakannya, memperingatinya, tetapi mereka menolak tentang ketika ditanya Allah, mereka menolak Allah itu di atas langit. Ini sedikit pelajaran bagi kita. Alhamdulillah telah kita selesaikan secara ringkas pelajaran kita di Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan kita masih ada lagi, atau di bulan Maret kita masih ada kajian atau bagaimana? Maret masih dikabari. Jadi kalau seandainya Maret masih ada, insya Allah pas di yang keempat kita masih lanjut. Tapi kalau tidak, mungkin kita akan membahas tentang sekitar bulan Ramadan insyaallah. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.